Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1119. Di sini tertulis, ayo kita kembali ke masa lalu, bagaimana nasib Luffy dan kawan-kawan. Dari preview tersebut, akan ada beberapa informasi penting soal masa lalu, dan juga bagaimana kelanjutan dari nasib Luffy dan kawan-kawan di Pulau Egghead. Pada chapter 1117 yang lalu, kita diperlihatkan aksi Zoro menahan serangan Nusjuro yang ingin menebas Tausan Sunny. Di situ, bentrokan pun terjadi dan Zoro menyadari bahwa pedang Nusjuro adalah pedang Kitetsu. Lalu, pada chapter 1118 kemarin, pertarungan Zoro melawan Nusjuro itu tidak dilanjutkan dan cerita beralih ke tempat Luffy, yang mana di sana Bonnie terlihat bisa memasuki wujud Nika dengan teknik Distorted Future. Ini sudah menjadi ciri khas dari Eiichiro Oda. Ketika ada scene epic dalam satu chapter selanjutnya tidak akan membahas kelanjutan scene tersebut, melainkan akan berpindah ke tempat lain dulu. Nah, jadi di chapter 1119 ini, kelanjutan dari bentrokan Zoro melawan Nusjuro akan dilanjut, dan kali ini tidak hanya akan bentrok, melainkan pertarungan sudah dimulai. Jangan lupa juga bahwa di tempat tersebut ada Jinbei, sehingga Zoro tentu akan terbantu dengan kehadirannya. Zoro dan Jinbei bisa merasakan aura aneh dan mengerikan dari Nusjuro. Aura aneh itu adalah indikasi bahwa haki Nusjuro berbeda dari semua musuh yang pernah mereka lawan sebelumnya. Tekanan hakinya benar-benar kuat dan terasa sangat jahat. Saat menghadapi Nusjuro, Zoro paham bahwa kekuatan sang musuh itu benar-benar berada pada tingkatan tinggi. Jadi, Zoro langsung serius sejak awal. Dia langsung menggunakan 3 pedang sekaligus dan juga melancarkan beberapa teknik tebasan. Tapi semua serangan Zoro bisa ditakis dengan mudah oleh Nusjuro. Jinbei yang ada di sana juga tidak tinggal diam. Dia memakai beberapa teknik karate dan jujutsu manusia ikan. Namun lagi-lagi Nusjuro bisa menangkis dan menghindari serangan-serangan itu. Bahkan Nusjuro bisa melancarkan serangan-serangan balasan yang membuat Zoro dan Jinbei menjadi kewalahan. Zoro pun segera memasuki mode King of Hell dan seketika ketiga pedang Zoro dialiri dengan Haoshoku Haki. Melihat King of Hell Zoro membuat Nusjuro mengakui bahwa Zoro terbilang lumayan kuat. Tapi menurut Nusjuro, kekuatan tersebut masih belum cukup. Perkataan Nusjuro menandakan bahwa dia tidak menganggap King of Hell Zoro sebagai sebuah ancaman. Sepertinya Nusjuro ini sangat ahli dalam mengukur kekuatan dari musuh, terutama seorang pendekar pedang. Dalam pertarungan tersebut juga muncul kilas balik singkat saat Zoro berlatih bersama Mihao. Kemunculan kilas balik semacam ini sudah biasa terjadi ketika suatu karakter akan menggunakan teknik baru dan melampaui batasannya. Dalam pertarungan tersebut, walau Zoro dan Jinbei sudah bertarung habis-habisan, Gorosei Nusjuro tetap akan mampu unggul karena dia memiliki haki yang sangat kuat dan teknik berpedang tingkat tinggi. Nusjuro akan menggunakan berbagai teknik tebasan yang hebat dan menarik. Beberapa di antaranya adalah tebasan beku, seperti yang pernah dia gunakan untuk melumpuhkan para pasifista. Namun, saat melumpuhkan pasifista itu, Nusjuro hanya menggunakan es dengan skala kecil, karena tujuan dia adalah menghentikan pasifista tanpa merusaknya. Nah, sedangkan saat melawan Zoro dan Jinbei, skala tebasan esnya lebih besar, karena tujuan Nusjuro adalah membunuh mereka. Bukan hanya tebasan es saja, Nusjuro juga bisa menggunakan tebasan api. Bisa terlihat ketika bentrok dengan Zoro, ada efek api di sekitar pedang mereka. Dengan semua teknik yang dimiliki oleh Nusjuro itu, tentu wajar Zoro dan Jinbei menjadi kewalahan. Bahkan, itu juga Nusjuro belum menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Sekarang, memang masih terlalu dini bagi Zoro dan Jinbei untuk melawan seorang Gorosei. Melihat kemampuan berpedang Nusjuro yang luar biasa itu pun akan membuat Zoro sangat terkejut karena di dunia ini ternyata ada pengguna pedang sehebat Nusjuro yang tidak Zoro kenal. Selama ini Zoro hanya mengetahui bahwa Mihawk adalah pendekar pedang terkuat, tapi ternyata ada seorang kakek tua dengan kemampuan yang mengerikan juga. Zoro pun akan berkata kepada Jinbei bahwa dia akan mencoba teknik baru dan menyarankan Jinbei untuk mundur sementara waktu biar Zoro yang menghadapi Nusjuro seorang diri. Saat masih dalam
dalam mode King of Hell, Zoro juga menggunakan teknik Ashura yang membuat tubuhnya seolah-olah memiliki 3 kepala. Ini adalah gabungan dari 2 teknik terkuat Zoro, yaitu King of Hell dan Ashura. Mungkin akan dinamai dengan teknik King of Ashura. Dengan teknik baru Zoro ini, akhirnya dia bisa mengenai Nusjuro dengan telak dan membuat Gorosei yang satu itu mengalami luka yang cukup parah. Namun, seperti yang kita tahu, kemampuan paling merepotkan yang dimiliki oleh Gorosei adalah regenerasi, sehingga setelah terkena serangan Zoro itu, Nusjuro pun langsung beregenerasi secara instan. Zoro pun kaget dan bertanya-tanya, jika kakek tua itu bisa memulihkan diri secara instan, lalu bagaimana cara untuk mengalahkannya? Zoro seperti mengalami jalan buntu pada situasi ini. Setelah tadi merasakan tebasan Zoro, Nusjuro juga bisa merasakan aura unik dari Sandai Kitetsu milik Zoro, sehingga dia bisa tahu bahwa pedang itu merupakan pedang yang juga berasal dari generasi pedang Kitetsu, sama seperti pedang Sodai Kitetsu miliknya. Sepertinya kita akan mendapatkan informasi yang menarik mengenai sejarah pedang Kitetsu dari Nusjuro, karena Gorosei yang satu itu pasti memiliki pengetahuan yang luas seputar dunia pedang. Pedang-pedang Kitetsu dianggap terkutuk karena sering membuat para penggunanya mati. Sodai Kitetsu sebagai pedang generasi pertama merupakan yang terkuat dan paling mengerikan di antara 2 pedang Kitetsu yang lain. Akan diceritakan juga kisah bagaimana Nusjuro pada akhirnya memilih untuk menggunakan Sodai Kitetsu. Pada masa lalu, sepertinya Sodai Kitetsu sudah memakan banyak korban di kalangan para penggunanya sendiri karena mereka tak mampu menaklukkan pedang itu. Namun di tangan Nusjuro, Sodai Kitetsu bisa ditaklukkan dengan baik, dan pada akhirnya dia pun merasa cocok menggunakan pedang tersebut. Pertarungan antara Zoro melawan Nusjuro itu juga menghasilkan dampak yang cukup besar, sehingga bisa dilihat dari berbagai tempat di Pulau Egghead. Para marinir yang bisa melihat dampak itu dari kejauhan bertanya-tanya siapa yang sedang bertaruh. Sedangkan Nami dan para kru lain di kapal Tosansani sudah tahu bahwa itu adalah Zoro yang sedang bertarung melawan salah satu Gorosei, sehingga mereka hanya berharap bahwa Zoro dan Jinbei bisa selamat dari sana. Tebasan-tebasan Nusjuro dalam pertarungan tersebut menimbulkan banyak kerusakan di Labopes dan sekitarnya. Namun, laboratorium Mother Flame tetap aman, sebab laboratorium tersebut masih dibutuhkan oleh pihak pemerintah dunia. Bisa mengukur agar tebasan-tebasan itu tidak merusak laboratorium Mother Flame semakin membuktikan kualitas berpedang dari Nusjuro. Dia sudah berada pada tahap di mana dia bisa mengatur tebasannya untuk menghindari objek yang tidak ingin dia hancurkan. Hal ini sebenarnya sudah dia buktikan sejak dia menebas Pangrecord. Saat itu, tebasan Nusjuro membuat Pangrecord menjadi terbelah 2, tapi para agen Cyberpol dan Serapim yang ditahan di sana sama sekali tidak terkena tebasan itu, yang mana hal tersebut karena kontrol akurasi dari Nusjuro memang sangat hebat. Melawan musuh sekuat ini membuat Zoro mendapatkan pengalaman dan membangkitkan kekuatan baru. Bahkan pedang Nusjuro pun entah 1, 2, atau 3-tiganya akan berevolusi dan naik 1 tingkat. Pedang Zoro pun akan menjadi hitam permanen alias Kokuto. Setelah memperlihatkan pertarungan Zoro melawan Nusjuro di Labopes, situasi di pantai timur pun akan diperlihatkan lagi, di mana di sana Luffy dan Bonnie sudah siap bertarung melawan Gorosei Mars. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1119. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.